Halo, ketemu lagi di Offside Duo. Suara kita habis, tanda-tanda habis begadang, minum teh panas, tandanya kurang tidur. Gila, bareng. ini tiap hari loh. Gue weekend aja live reaction buat member gue kan. Oh iya besoknya, lu saya. Terus ini bukan sebelumnya. Oh yang kemarin, weekend, iya Terus kemarin. Hari Senin juga MU nonton. Selasa Rabu Champions League. Iya. Terus belum taping sama Helmi, sama sekarang Offside Duo. Enggak, tapi lu gak ngerasain kerja 9 jam 10 jam kan? Enggak. Gila, gue nge-MC. Gue cukup 10 menit. Gue nge-MC dari pagi jam 8 sampai jam 10 malam. Bintang tamunya dia jam 7 malam, katanya cuma setengah jam. Tamunya cuma 10 menit muncul ya. Tapi tetap aja gue kerja 10 jam, gak ada apa-apanya sama Coach Yasin. Nominalnya. Ini bareng gue sama Panji Suryono dan juga Coach Yasin yang kembali menemani kalian di Offside Duo setelah kemarin hasil-hasil seru di Champions League, dan juga kemarin kita sempat live reaction 2 pertandingan. Di hari Rabu ada Inter Liverpool, dan juga di hari Kamisnya ada City lawan Madrid. Benar, City lawan Madrid, walaupun kandangnya kandang Bernabeu ya, jadi Madrid lawan City. Kita buka dulu dari hari pertama Coach ya. Dari hari pertama ini juga lumayan, pasti lu juga cukup tersenyum puas, di mana ada tim London Barat yang kalah ketika bermain ke tim biru hitam. Kenapa tersenyum? Gue udah expected ini. Ya. Ini tim kan gak konsisten. Udah berkali-kali gue bilang. Iya. Dan terbukti memang setidak konsisten ini. Menang lawan Barca, kalah lawan Leeds. Kayak gitu. Sekarang lawan Atalanta. Ini kalau waktu kita live reaction, jujur pasti kita gak mungkin nonton pertandingannya full match kan, pertandingannya. Cuman gue nonton di extended highlights-nya. Lagi-lagi gue mengevaluasi dari komposisi bertahannya sih Coach, karena yaitu Badiashile ini di minggu lalu kan juga pola seperti ini mirip kan. Chalobah jadi bek kanan, Badiashile ada di sana, dan akhirnya sempet waktu Chalobah keluar, Fofana masuk. Ya. Nah itu waktu kebobolan itu benar-benar organisasi pertahanan Chelsea yang berantakan. Fofana merasa ada Aciampong di belakangnya, Aciampongnya merasa ada Fofana yang ngejagain, dan akhirnya Skamaka dengan entengnya lolos. Terus juga yang kedua, golnya Badiashile juga gagal menutup sama Kukurea, menutup golnya di Catalare. Jadi ya, kalau gue melihat Coach dari beberapa pattern Chelsea kalah lawan beberapa tim, itu justru lawan tim yang punya transisi counter cepat Coach, dibanding lawan tim yang bermain terbuka dan pressing kuat. Karena kan Chelsea lawan PSG gitu misalkan, lawan Arsenal, ya walaupun Arsenal kartu merah ya, cuman dia bisa meladeni tim yang bermain dengan pressing. Tapi kalau tim yang low block, kuat bertahannya tapi bisa cepat transisi serangannya, sering banget dia kan di tim-tim Premier League juga banyak yang gitu kan. Itu Chelsea ini ya 3 tahun terakhir ya gitu-gitu aja, nggak kemana-mana juga. Ya karena mereka satu terlalu banyak beli pemain baru tiap tahun. Ya, dan rotasinya lumayan sering nih. Rotasinya sangat sering, dan pemain yang diandelin itu untuk gue sih, lu mau ngandelin Enzo Fernandez, kocak gitu. Iya. Gua kan? Iya. Tapi Enzo ya lumayan lah, cuman dia nggak tahu posisi terbaiknya gimana nih sekarang nih. Kayaknya dia tuh selalu pengen berada di belakang striker, tapi kalau lu benar-benar perhatiin positioning dia pada saat dia tuh nunggu bola doang. Nah, tapi dia positioning menurut gue lumayan bagus Coach. Maksud gue untuk insting. Yang tahu yang posisi di situ itu cuma satu, Palmer. Iya, cuman Palmer habis itu Palmer doang. Balik dari cedera belum balik lagi. Cuman Enzo sih menurut gue kalau untuk karakter coming from behind-nya untuk menjadi pemain yang masuk dari lini kedua untuk kotak penalti, sering banget dia ada di situ dan berapa kali juga nyetak gol kan. Tapi memang kalau untuk menjadi pemain yang kreatif, ya bukan dia orangnya menurut gue. Iya. Jadi ya itu dia bagus untuk. Tapi apakah Chelsea butuh pemain seperti itu untuk coming from behind? Ya kalau rotasi sih menurut gue perlu sih. Iya, cuman gue merasa ini pemain tidak bisa memberikan nilai tambah ke Chelsea. Tidak bisa ngangkat Chelsea. Dari harganya enggak, dari kaptennya enggak. Ya gue sampai sekarang belum pernah baca sih dari live-nya di ruang gantinya, apakah dia punya leadership materialnya seperti apa yang akhirnya membuat dia pantas jadi kapten. Tapi kalau ngeliat dari ekspresif dia di lapangan sih memang dia kelihatannya memang punya jiwa pemimpin. Tapi di luar itu gue setuju dari sisi kreativitasnya memang kurang. Tapi ya paling yang menjadi nilai kurangnya menurut gue adalah harganya sih, yang memang nggak se-worth it itu gitu. Definitely nggak. Mending Caicedo. Sementara dia punya
kalau di tengahnya sekarang orang melihat James ketika fit bagusan ada di sana gitu dibanding di bek kanan kan. Itulah kenapa gue nggak impress dengan Chelsea. Kadang mereka main bagus menang. Iya. Justru yang Gue pernah 2 match aja. iya, 2 match Bisa nggak beruntun ya. lo? 2 memang. match beruntun bisa nggak? Kagak bisa. Dan satu lagi yang posisi yang selalu gue selain back yang paling gue kritik adalah wingernya. Gue nggak jarang banget melihat Chelsea benar-benar wingernya konsisten gitu. Even Neto ya, mungkin Neto bisa dibilang yang paling Biasa overrated. enggak paling konsisten coach dibanding Garnacho, Gittens. Enggak, ya itu lebih Ya, parah maksudnya lagi. parah yang lain kan. Ya, lebih parah Tapi lagi. Neto pun nggak sekonsisten itu gitu. Jadi Iya. artinya yang harusnya menjadi kekuatan mereka wingernya justru ya distribusi gol dan asisnya nggak sebagus itu. Ditambah strikernya selain Joao Pedro udah nggak punya opsi lain kan, Rory Delap doang. Liam Delap. Oh sorry, Liam Delap, Rory Delap bapaknya. Sama Giu. Iya, Giu mah apaan masih. Ya, Ya Giu mah levelnya ya striker ketiga. ya selevel Tari Sesko lah. George juga. Iya, ya. Cuman levelnya kan Tapi memang levelnya emang level anak muda yang masih Iya, belum berkembang. belum terbukti sama sekali. Even Estevao Even aja. Joao Pedro aja belum terbukti. Estevao juga abis main bagus lawan Barca, Iya, 2 dia match ngedrop beruntun lagi. diganti di babak kedua langsung. Iya, iya. Cuma main 1 ya karena nggak bagus mainnya. Masih muda. Sangat nggak Nah konsisten. itu yang tidak konsistennya di winger ini akhirnya membuat dia sering banget struggling untuk bisa mencetak gol, ditambah back-backnya yang juga selalu rotasi, Badiashile, Tosin, Fofana, Iya. Chalobah, Aciampong. Ya paling yang praktis di sana yang tidak tergantikan sekarang Kukurea gitu. Jadi ya Ditambah kipernya juga nggak konsisten sama sekali. Sanchez agak apes sih tapi kemarin golnya. Ya tapi itu dia dari Chelsea yang lagi-lagi sulit sekali mempertahankan konsistensinya sejak dia bisa menahan Arsenal, tapi sejak itu dia kesulitan memberikan konsistensinya. Kita pindah, sekarang peringkat berapa Chelsea? 13 dengan 10 poin. Agak PR nih Chelsea nih. Tapi ya gak apa-apa lah. Dia bisa masih punya jalur playoff lah. Walaupun masih ada chance juga untuk ngejar karena masih 2 pertandingan kan sisa kan. 2 pertandingan sisa di fase grup untuk bisa lolos kejar-kejaran di merebutkan 8 tiket langsung ya. Kita pindah dari Chelsea ke Inter, Liverpool coach. Ini I'm happy for Slot. Kenapa coach happy-nya? Karena memberikan Karena karma yang bermain. karena jadinya salah. 4 match tanpa salah, 4 match tidak kalah. Jadi salah gak punya ruang untuk angin segar untuk berpihak kepada dia ya. 3 match sebelumnya dengan salah 3 kali kalah. Jadi Jadi mau wajah diganti. Dan kenapa lu ngambek? Kocak yang pemain. tapi gue kemarin Asli lucu loh. gue melihat itu coach, justru kalau banyak kan yang lain pasti anginnya 80% 90% akan menyerang Salah gitu kan. Tapi kalau dari sisinya si gue liat kemarin Gerrard sama si Angri, mereka nggak secara langsung membela Salah, tapi Mereka kritik Salah. iya cuman Gerrard itu bilang lo harus melihat lagi. Bahkan dia pun juga katanya pernah melihat Suarez sama siapa Rodgers ya waktu itu pernah berseteru juga, tapi selesai di dalam itu ruang ganti gitu. Dan yang Angri pun juga bilang, oke, kalau emang lo berbuat salah seperti itu, sanksinya ya sanksi di luar lapangan gitu. Maksudnya kayak sanksi uang, sanksi disiplin yang lain. Kalau sanksi uang. Nah Angri tuh bilang seperti itu. Tapi ketika lu butuh pemain terbaik lo di lapangan, ya lu butuh seorang Salah gitu. Tapi mungkin dengan catatan yang lu bilang di live reaction, ya dia harus minta maaf dulu untuk bisa meluruskan semuanya, menjadikan semuanya kan. Karena mau gimana pun juga Salah bisa dibilang dari awal musim jelek, tapi udah 5 tahun terakhir bisa bilang dia ngegendong juga kan. Betul. Jadi cuman jangan lupa juga dia gajinya paling gede. Nah itu. Nah tinggal sekarang problematikanya apakah Salah masih sebagus itu? Apakah Salah memang sudah habis? Ataukah memang hanya butuh penanganan yang tepat untuk bisa mengeluarkan Salah yang terbaiknya lagi. Itu yang menjadi PR-nya. Itu sebenarnya bolanya tuh di tangan Salah dan gue kasih kredit kepada manajemen Liverpool dan Slot bahwa mereka disindir, dikritik padahal mereka yang kasih makan Salah tiap bulan tetap nggak emosional, tetap masih kasih kesempatan dalam arti ya lu buat kesalahan fine, kita juga punya hak yang akhirnya ujungnya di suspend kan. Nah sekarang tinggal bolanya itu ada di Salah, mau lu apa? Lu mau keluar, lu mau force transfer atau apa? Gue rasa Liverpool terbuka kok. Lu mau ke Arab tinggal ngomong kok, kita nego. Iya. Sampai Gerrard juga
Bukan Liverpool bilang, "Oh enggak, lu enggak, you're not for sale, lu enggak Iya. boleh dijual apa bla." Enggak juga. bakalan. Ya apalagi kan tipikal FSG bisnismen banget gitu Iya, kan. gaji gede lu udah Iya. umur 33 udahlah lu sok-sok ribut lagi. Udah keluar aja lu. Tinggal bagaimana nanti ya sebenarnya tinggal bagaimana masalahnya kan Isak sama Ekitike juga belum sebagus itu coach. Jadi kayaknya mereka juga masih wait and see melihat apakah Salah masih berguna buat mereka apa enggak kan. Makanya Gerrard juga sempat bilang mungkin Salah juga akan merasa dia terlalu over lah kemarin memberikan statement seperti itu, terlalu emosional. Ya tinggal bagaimana bolanya di Salah. Kita pernah membahasnya apakah ego dia setinggi itu atau dia justru hanya emosional sesaat dan pada akhirnya bisa minta maaf dan akhirnya Gue bisa gak yakin nih berdamai. minta maaf. Ya itu yang Ya, kayaknya agak ini. karena kalau lihat interviewnya Mane, dia itu benar-benar bela Firmino loh, bukan Salah loh. Iya. Dia pilih Firmino sebagai orang yang dia look up, Ya, bukan makanya, Salah. ya, Padahal makanya, Salah itu di depan itu pemain yang terbaik. Karena emang dia secara komunikasi emang sebenarnya nggak begitu bagus sama Iya. Salah kan. Ya dan even di hari skuad Liverpool berangkat kemarin mau lawan Inter aja, Salah masih posting di gym gitu kan. Iya. Menurut gua Caper banget. iya kayaknya dia menunjukkan ya I'm okay di gym gitu. Iya. Iya, gue gak ngerti deh apakah egonya emang Bukan, lagi setinggi itu. I'm the victim sih, kalian bisa lihat gue sendirian tetap latihan walaupun Iya. gue nggak dipakai, gue tetap kerja. Kesannya mau menunjukkan dia profesional gitu. Iya. Ya ini akan menjadi. Emang kenapa kecuali lu sering posting kayak gitu? Iya. Udah beda. Kayaknya nggak ada dia posting itu, cuma sekali aja. Sekali jarang nih. Tapi justru di momen yang lagi panas-panasnya dia malah memberikan Iya, postingan itu seperti yang itu. untuk gue, lu nggak membuktikan bahwa lu seorang leader. Tapi coach terlepas dari kemenangan ini penting banget buat Salah. Tapi lu ngeliat kemarin permainan Liverpool Beda banget. jelek kan? Iya. Ya, Hati-hati banget lah gitu lebih pragmatis. bertahan lah. Iya kan? Kita jarang nonton Liverpool kayak begini. Cuman di sisi lain hasil itu lagi penting-pentingnya buat Liverpool. Iya. Hasil Buat moral ya. Iya. Untuk suntikan lah. Jadi biar kondusif dulu lah. Karena mereka mau shift ke 4-2-3-1 pun bukan hal yang susah. Iya. Ya ini lagi-lagi kayaknya Slotnya masih mencari formula terbaik untuk bisa memadu padankan Isak dan Ekitike. Lagi-lagi di beberapa pertandingan ketika keduanya bermain, biasanya Ekitike lebih excel daripada Isak. Ya. Dan akhirnya Isaknya diganti, Ekitikenya stay gitu kan. Ini menunjukkan ya Isak belum bisa nyetel dengan nggak cuma dari golnya, tapi bagaimana dia involvement of the game-nya, bagaimana dia bisa memberikan kontribusi juga untuk teman-temannya. Dan Ekitike menurut gue lebih involve untuk timnya, lebih nyatu dengan gaya mainnya Liverpool, dan so far juga bisa nyetak gol lebih banyak daripada Isak. Tapi kalau dari sisi Inter coach, ini 2 kali kalah beruntun di Liga Champions gitu, lawan Atletico sama lawan Liverpool. Artinya di Eropa dia juga keteteran gak sih dengan skuad yang ini? Kan skuadnya juga ngepas kan, dan banyak cedera juga. Bermain di Serie A yang juga dia keteteran, sekarang main Liga Champions juga. Apakah mungkin kayak musim lalu dia bisa dua-duanya excel sampai ke final, sampai peringkat 2 sampai ujung gitu? Karena menurut gua dengan skuad seperti ini berat sih. Berat gitu. Ya, berat. Tua banget skuadnya ini. Cuman untungnya Kifu smart, dia nggak merombak timnya dari sisi posisi, dari sisi yang main starter apa itu hampir mirip sama di bawah Inzaghi. Jadi ya dia berharap aja bahwa yang cedera-cedera itu balik semua. Kalau yang cedera balik semua, mereka nggak, yang pemain penting nyaris nggak ada yang cedera, di mana Kifu bisa lebih melakukan rotasi, baru bisa bersaing di 2 kompetisi yang penting ini ajang yang major. Ya. Tapi justru kemarin emang apesnya di backbone, di tulang di garis lurusnya pemain penting Inter ya justru cedera tuh lawan Liverpool. Gue belum lihat update-nya selama apa mereka berdua, tapi kerasa banget begitu Acerbi hilang, begitu Calhanoglu hilang, ya kerasa. Walaupun Zielinski kemarin bermain bagus ya menjadi regista, dan Bisek juga gak jelek-jelek amat, sampai juga ada peluang dari Bisek yang kena tangan coach. Itu menurut lo biasanya Liga Champions menurut gue tuh biasanya handsball coach. Tapi kemarin kenapa enggak menurut lo? Apakah karena mungkin biar nggak merusak gamenya? Karena sebenarnya Van Dijk tangannya nggak mengembang, aktif amat, iya. tapi melebar menurut gue itu, ya kan? Jadi kalau biasanya dulu di Liga Champions itu selalu kena, even dia nggak aktif tapi tangannya melebar itu kena. Itu emang kemarin itu agak strange. Kalau seandainya Wirtz ditarik itu very minor, itu agak kejam. Iya. Tapi yang Van Dijk itu emang agak aneh, nggak ada alasan yang biasanya penalti gitu. Biasanya kalau gitu handsball penalti di Liga Champions ya. Kalau di penalti itu benar. Kalau yang Premier League
Premier League mungkin bisa iya bisa enggak. Banyak banget lah jurusnya kalau di Premier League. Cuman kalau di Champions biasanya tuh kaku dia, strict, langsung dikasih Lebih penalti. ke textbook lah. Nah kalau Florian Wirtz malah gue aneh. Itu setiap match pasti terjadi pelanggaran yang soft-soft tarik-tarik seperti itu. Tapi Ya, tapi udah ada kayak Jakob Sayuri kan juga Iya, kena penalti juga. Tapi kalau Jakob Sayuri coach bolanya ngarah ke dia menurut Iya gua. sih betul. Kalau ini bolanya itu udah ada bahayanya lah. Ya kalau ini bolanya udah menjauh Iya. dari Florian Wirtz kan. Jadi kalau kasus Jakob wajar dikasih penalti. Kalau ini memang 50-50. Ya. Dan kalau Wirtz dapat bolanya juga nggak dalam posisi berbahaya Iya, karena iya. punggungnya ke belakang. Iya ya. Kecuali dia tiba-tiba salto akrobatiknya Nah, dan itu beda. posisinya susah. Tapi ya menurut gua bisa dibilang ya ini kalahnya gak memalukan walaupun tetap aja kehilangan poin ini sangat besar impactnya buat Inter dan kehilangan 2 pemain yang kemarin cedera tuh menurut gua. Ketemu Arsenal. Nah ini saatnya kita gas lawan Arsenal nih. Arsenal kan udah di puncak jadi pastinya dia akan ngerem-ngerem dikit lah. Enggak, itu Yang turun- pendapat lu. Yang turun Luis Kelly, siapa lagi? Enggak. Gapsus kemarin udah muncul kan. Oke, itu dia dari hari pertama. Ada juga Barcelona yang sempat deg-degan menurut gua. Barcelona sedikit luck juga bisa menang. Ya. Karena di awal-awal, wah gila peluang-peluangnya Frankfurt tuh. Jelek banget di babak pertama. Iya di Frankfurt tuh peluangnya gila loh si Knopf sama si siapa tuh yang tendangannya naik ke atas sama si Larsen kalau nggak salah. Dan backnya Barcelona tuh emang template banget, kebobolannya mirip-mirip selalu kayak gitu. Dari situasi counter, adu lari, dan harusnya Martin sama Balde nggak kalah sih kemarin adu lari sama si Knopf kayak gitu. Tapi untungnya pergantian yang diberikan sama si Flick kemarin cukup oke ya. Si Rashford datang langsung memberikan impact. Siapa lagi kemarin yang bagus? Justru kemarin gue melihat, coba cadangannya kemarin. Ya Ferran Torres juga, walaupun ya so-so aja. Konde mencetak gol dari Rashford. Nah ini kan sebenarnya formasi yang paling lu suka kan, paling lu suka kan coach dari tengah ke depan ya. Tapi somehow kemarin menurut gue agak mandek di Bukan kemarin aja Ji. Musim ini gue itu Gimana? nonton every match Barcelona. Bener-bener every match. Musim ini tuh jauh performanya dibanding musim lalu. Dari sisi dominasi, dari mungkin karena ada beberapa pemain cedera ya. Iya. Dan beberapa pemain yang nggak mendapatkan formnya lagi. Dan I mean terutama si Lopez nggak sebagus musim lalu, De Jong juga nggak sebagus musim lalu, Pedri pun ya bagus tapi beda lah, Rafinha, Yamal, Lewandowski. Tapi ya tetap rank 1 Ji. Gimana dong? Itu benar sih, itu benar. Cuman ya gue melihat dengan cara main seperti ini lagi-lagi agak susah sih menurut gue untuk bisa dia sustain sampai ke final karena backnya utama masih muda banget. Kedua sering banget kebobolan dengan cara seperti ini dan sering banget Lewandowski mandek nih karena secara fitnessnya menurut gue dia kayaknya jauh dari harapan untuk mencapai match fitness terbaiknya. Sementara Ferran Torres berkali-kali kayaknya menunjukkan dia lebih bugar, lebih cocok dengan gaya mainnya, dengan counter-counter cepatnya. Tapi kalau untuk bermain konsisten week by week, Ferran Torres juga bukanlah orang yang bisa menjawab itu juga gitu. Iya. Tapi ya so far dan nggak bisa beli pemain itu yang jadi masalah. Iya. Jadi gue nggak mau kritik ke Flick, kasihan juga nih Flick. Oke, itu dia dari hari pertama. Kita pindah hari kedua. Hari kedua ada apa aja ya kemarin? Ajax menang men. Nah bodo amat Ajax Pertama kali dia menang. Sebelumnya 5 kali kalah. Habis lawannya Karabak baru bisa menang dia. Karabak itu di atas loh posisi. Ya. PSG 0-0. Ini juga agak aneh ya. Iya. Atletik yang kalah sama siapapun, PSG justru kesulitan lawan dia. Atletik sama Arsenal diobok-obok. Terus juga ada Arsenal mah ya sangar sih lawan klub Brugge kemarin. Oke, kita bahas dulu dari Real Madrid, Manchester City coach. Ini yang kemarin kita juga live reaction di hari kedua kemarin, di mana lu menjagokan Madrid untuk untuk menang karena faktor Xabi Alonso-nya gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya di awal-awal mereka juga menampilkan serangan yang tajam gitu ya. Kemarin tuh kurang beruntung aja gue bilang. Itu golnya City itu kan lucu ya. Yang pertama itu kan kocak. Iya itu kan itu benar-benar dari Courtois ke ini scrimmage O'Reilly silakan cetak gol kayak gitu. Sebenarnya sih yang salah menurut gue Bellingham itu di situ. Bellinghamnya nggak ngejagain sundulannya.
Courtois kaget. ya. Udah si O'Reilly dengan gampangnya Dan nyontek. Bota itu lari ke kakinya O'Reilly. Iya. Nggak harus, Jadi emang harus ngapa-ngapain. dibilang salah Donnarumma juga enggak. Salah Courtois juga enggak. Menurut gue salah Bellingham nggak loncat sama sekali. Tapi kalau yang Haaland, ya salahnya Rudiger sih kemarin. Udah jelas itu. Itu jelas. Itu lu stupid melakukan hal seperti itu. Tapi kalau ngelihat dari komposisi yang diberikan sama Xabi, menurut lu salah gak sih dia dari awal masang Garcia gitu? Karena nggak ada pilihan. Mendingan dia pasang dia harus Guler fokus ke 2 tempat. Nah, ada Guler sama yang masuk-masuk Brahim semua. Diaz. Itu udah jadi starter. Nah, benchnya itu nggak dalam. Di Iya. samping nggak ada si siapa namanya? Siapa Mbappe? Kalau ada Mbappe itu kan Rodrigo nyaris nggak main. Iya. Ya kan, walaupun dia kemarin cetak gol dan nggak jelek-jelek amat sih mainnya. Bagus juga. kemarin mainnya sih. Yang jadi masalah ya itu kedalaman squadnya jelek Madrid ini. 6 pemain cedera loh. Iya. 6 defender Back semua kebanyakan. Iya. 6 defender cedera plus 1 Camavinga yang dia juga jadi. Walaupun si defender juga ya. Nanti di Liga ditambah 2 defender kena kartu merah. Nggak bisa main juga. Iya. Makin banyak aja nih. Ya. Terus lu mau pasang siapa? Nah depan Mas Antoine masih belum fit. Iya. Ngandelin ada Guler sama Brahim Diaz. Gak berat itu sih kan ya. kemarin lu juga bilang ini pemain yang baru-baru ya selevel semua. Iya kan? Iya. Mau Diaz lah, mau si siapa Garcia lagi? lah. Mas Antoine juga, Guler juga, iya. aduh. Hendrik juga. Ya selevel semua. Jadi bukan levelnya Mbappe sama Vini lah. Iya. Tapi Vini nggak bagus juga. Itulah yang bikin repot kalau gue bilang untuk Madrid atau Xabi turunkan squad yang terbaik. Dan gue juga melihat kemarin ya terlepas dari memang krisis back ya, tapi so far backnya juga nggak, maksudnya untungnya nggak separah itu kemarin lawan City. Justru gue melihat kemarin kelemahan utamanya Madrid adalah depan. Di tengahnya coach. Di tengah itu tiap match. Iya maksud gue itu ya, tiap match tengahnya itu. Gimana Xabi mau memainkan sistemnya yang ngalir dari belakang ke depan kalau dia nggak punya pemain tengah yang bisa ngalirin bola dengan cukup banyak. Kalau gue bilang sih Bellingham cocok ya, atau ada Guler itu di belakangnya Vini sama si Rodrigo. Jadi kalau ada Mbappe lah, kalau dia fit lagi, Vini, Mbappe itu sama 2 DM itu bisa Tchouaméni sama Camavinga atau Tchouaméni sama Ceballos. Nah Bellingham dikasih free roll. Iya. Ya sebenarnya makanya gue juga kemarin dia taruh di kiri tuh jadi kayak peran dia yang lama waktu di timnas Inggris itu atau waktu di Dortmund kan, karena di 2 musim lalu waktu di awal-awal muncul kan dia bisa menjadi goal getter kan ya, kayak Merino lah jatuhnya. Karena di belakang striker. Ya, iya, menjadi sesuatu. Nah, gue nggak ngerti ketika kemarin si Mbappe nggak ada, kenapa nggak dicoba seperti itu, coach? Karena menurut gue kemarin presentnya si Garcia itu kayak hantu gitu, nggak ada keterlibatannya sama sekali, ngancam juga enggak, cuman jadi decoy doang. Nah, kalau Bellingham ada di posisi nomor 9 itu, menurut gue dia sama Gvardiol jadi lebih nggak nyaman dan membuka ruang buat Rodrigo ataupun Vini. Itu yang menurut gue kemarin Xabi mungkin terlalu naif lah dia memainkan pemain-pemain muda kayak Garcia, terus juga Ceballos gitu ya. Walaupun Ceballos bukan muda, maksud gue pemain-pemain nomor kedua lah. Walaupun dia punya si siapa ada Guler yang sudah biasa sering dia mainkan, atau si Brahim Diaz juga yang menurut gue lebih mending Brahim Diaz dimainin dari awal daripada Garcia. Tapi itulah perhitungannya Xabi, gue nggak ngerti gimana. Tapi somehow it turns out nggak berhasil dengan bagus. Sementara City coach pelan-pelan, lu bilang dia timnya luck banget. Tapi kan untuk mencapai konsistensi menang terus itu nggak bisa terusan hanya dari kata luck dong coach. Maksudnya dia nggak hanya bisa berandal dari luck doang kalau dia bisa menang terus gitu. Enggak, dia buktinya di rank 2 juga. Iya. Gue bilang beberapa match terakhir itu lagi luck aja. Cuman sama kayak gue bilang Liverpool 5 match pertama dia menang, nggak ada satu yang dominan. Dan lucknya cetak gol di detik-detik terakhir. Lebih pragmatis. Dan habis itu match ke-6 turun sampai sekarang turun, gak bangkit-bangkit ya kan. Liverpool sih kacau sih. Gue gak melihat ini tim dominan. Bahkan dibanding 4 tahun yang lalu. Oh jauh. Jauh banget. Iya bener, jauh banget, betul. Dan sekarang ya Bernardo Silva bukan Bernardo Silva yang kita kenal waktu ada Gundogan, De Bruyne sama Rodri fit. Orang bilang Gonzales bisa gantiin Rodri, ya kocak. Tapi kan lu sempat waktu gue bilang sempat Arsenal ya tahun ini kayak ini pasti juara coach, gue bilang. Tapi lu sempat bilang lu serem sama City kan. Berarti kan sebenarnya ada hal yang lu lihat dari City di luar faktor lucknya itu kan. Pep dan Haaland. Nah itu mentalitasnya dua orang itu ya.
Haaland sebagai goal getter dan Pep yang kayaknya bisa menularkan mentalitas kepada anak-anak buahnya. Karena lu nggak perlu main bagus kalau lu bisa menang gitu sebenarnya. Ya. Tapi kan kita tahu Pep dia pengen selalu main bagus. Iya, itu yang kayaknya gue melihat agak sedikit bergeser karena dia tahu skuadnya ya nggak udah jauh lah dari 3 tahun. Pernah nggak denger gue ngomong Arsenal calon juara? Nggak pernah. Nggak pernah. Itu yang membedakan sama orang-orang. Ya termasuk gue bilang Arsenal calon juara karena dari cara mainnya paling bagus ya. Gue nggak yakin. Main bagus oke. Main bagus dan efektif itu dua hal yang berbeda. Iya, setuju gue. Sekarang efektivitasnya lebih ditingkatkan dibanding musim lalu. Iya. Nah masalahnya sekarang lu bisa nggak konsisten. Nah. Kan itu. Tapi sekarang Lu menurun masih kan. 2 tahun lalu Liverpool juara kan. Ya. 2 tahun lalu City juara kan. Itu musim terbaik Arsenal. Iya. Oke? Tetap City yang juara. Tapi City-nya lagi jago itu sebenarnya. Iya. Walaupun udah menurun juga ya. Menurun di awal-awal ya. Iya. Tapi tetap City yang juara. Iya. Mana faktor mental kan tapi lucunya kan lo sebenarnya biasanya melihat tim dari cara mainnya dulu coach. Maksud gue kalau lo bandingin sama Liverpool sama City kan Arsenal yang terbaik dong dari sisi permainan kan sebenarnya. Bukan, dari sisi build up. Iya, build up. Dari sisi variasi. Iya. Sampai mereka butuh set piece untuk cetak gol. Iya. Artinya set piece, gol dari set piece itu harusnya menjadi pelengkap. Lengkap aja. Bukan jadi main senjata. Iya. Nah, gue lihat akhirnya ini lebih jadi main senjata. Betul. Which is very wrong. Iya. Lu harus bisa ngandelin ini. Nah, kembali lagi peran Arteta yang gue kritik. Lu udah tahu Madueke jelek di kiri. Eze jelek di kiri. Tapi lu gak berani ganti Odegaard, Rice, dan Subimendi. Oke. Yeah. Baru kemarin Saka diganti. Madueke di kanan. Gue bilang musim ini lebih bagus Madueke di kanan daripada Saka. Odegaard gak kelihatan sama sekali. Gue pengen lihat karena waktu gak ada Odegaard, Rice, Eze sama Subimendi menang semua tuh. Iya. Iya kan? Iya. Ada rotasi bisa dilakukan juga gitu. Justru ternyata. Dengan adanya Odegaard masuk mulai terseok-seok nih. Nah itu kan tugas pelatih. Ya. Ya makanya memang itulah membedakan kayaknya Arteta sama Pep ya. Pep walaupun orang ngetawain skuadnya Nunes di bek kanan, walaupun gue bilang gila Nunes parah banget. Orang ngetawain mungkin O'Reilly di awal-awal, tapi sekarang O'Reilly kita melihat O'Reilly progresnya bagus banget. Doku ya kita udah melihat dia 2 tahun 3 tahun terakhir, tapi lumayan juga gitu. Tahun kan. ini is lebih bagus the best season gue bilang. Ya kan, tapi ya itu pelan-pelan dia akhirnya bisa mendapatkan pakemnya walaupun mayoritas pemainnya kayak ala kadarnya. Kenapa City berada di rank 2? Liverpool flop. MU flop. Ya, City gak konsisten. MU udah lama flopnya. City gak konsisten. Jadi yang bikin sulit siapa? Arsenal doang sama Liverpool. Tahun lalu kan Arsenal Liverpool. Iya. Sekarang Liverpoolnya gak ada. Karena Liverpool lagi nyungsep, Arsenal doang. Iya. Jadi bukan City-nya hebat, kompetitornya lagi bapuk. Maka dari itu sebenarnya gue setuju. Kalau Arsenal gak juara parah banget. Nah kalau dari sisi Madrid ya coach, kekalahan ini menurut lo buat Xabi pressure makin gede gak? Ini kan udah mulai digulung-gulung, kita kemarin live reaction bahas kan. Belum sih kalau apalagi dari media-media Spanyolnya arahannya bahas gitu. Perez ini kan CEO yang very smart ya. Dia lihat psikonya seperti apa. Kalau semua fit, pemainnya hebat, di tengah pemain kreatif aja gak ada. Iya. Kalau seandainya itu terjadi, ya wajar. Ini kan banyak yang cedera juga. Tapi menurut tuh Xabi bisa melempar itu gak kepada, maksudnya bisa excuse itu gak? Ketika ya pemain gue banyak yang cedera, gue bilang bisa. Dan gue gak dikasih pemain kreatif di tengah. Betul, gitu kan. Gue bilang bisa. Tapi lu dikasih Mbappe gitu kan, sama Perez dibalikin gitu gimana? Dan terbukti kan, Mbappe memang lagi cetak gol. Pada saat dia cedera selesai. Ya ini. Tapi kuncinya berarti di Perez sih coach ya, bener ya? Kunci. Dia backup si Xabi apa enggak itu kan? Iya, itu. Karena bertahun-tahun biasanya pelatih jarang di backup sama Perez tuh, ujungnya pemain yang menang. Bahkan Angri kemarin sempat ngomong tuh, pada akhirnya pemain lawan pelatih biasanya pemain yang menang. Karena ya kalau banyak pemain. Kalau satu pemain kayak Ronaldo lawan Ten Hag, emang Ten Hag sekuat apa sih di MU? Nggak kuat juga. Tetap kalah. Tapi kalau rame-rame pemainnya, nah itu pemain lebih kuat. Ya kita lihat lah nanti. Tapi menurut lu sekarang selesai gak sih Madrid kemarin lawan City? Selesai itu Madrid, Ji. Nah itu dia udah keluar tuh, selesai itu Madrid. Walaupun masih di fase grup, tapi ya kita lihat nih dengan strugglingnya dia di Liga maupun Liga Champions, ini pastinya akan susah ke depannya. By the way, ngomongin City yang akhirnya menang lawan Madrid, kalian para cowok juga harus terus menang tanpa henti, melawan perasaan minder atau insecure.
Ya, betul banget. Makanya kalian wajib pakai Next Prime Man ini ya. Yoi. Produknya Next Prime Man yang akan membuat kalian selalu percaya diri dan segar. Yoi, jadi ada 2 varian nih. Next Prime Man ini ada 2 varian, Deep Clean Facial Wash dan Brightening Facial Wash yang tentunya akan membersihkan dan menyegarkan wajah kalian, terutama bagi kalian para cowok-cowok yang aktivitasnya padat kayak kita berdua nih. Nah ini coach, ini bedanya coach, ada yang warna hitam buat apa Ya. tuh coach? Yang hitam buat deep clean, Nah, ini cocok hitam. bagi kalian yang sering olahraga. Terus juga yang putih ini atau silver ini buat bantu mencerahkan wajah, cocok buat kalian yang sering aktivitas outdoor, motoran dan sering kena matahari tuh. Ya, kalian wajib pakai biar kalian selalu tampil prime setiap saat. Dan selalu bisa untuk keep moving forward. Your prime starts now with Next Prime. Oke, kita lanjut lagi dari Liga Champions, ada satu bahasan lagi. Mungkin ya kalau Arsenal wajar lah kemarin menang. Tapi menurut lo coach kemarin lihat Napoli ini Ya. di Itali begitu sangar. Bahkan lo lihat lah dengan Conte selalu terkenal dengan bisa memompa pasukannya. Tapi ini lawan Benfica dengan Jose Mourinho-nya coach. Apakah pantas Conte disebut kalau di Eropa selalu ada gugupnya atau ada mindernya ketika bermain di Eropa? Ini bukan kejutan ya, karena lawan PSV kalah aja 6-2 itu baru Iya. kejutan. Tapi PSV Dan kemarin kalah ya. Benfica lagi di bawah juga. Iya makanya agak aneh sih. Iya. Napoli ini aneh loh. Sementara Atalanta yang terseok-seok di Serie A Menang malah kemarin. bagus di UCL. Agak aneh. Tahun lalu ya 2 tahun lalu yang dia sama Liverpool Iya, juga 2 tahun ngebantai lalu, itu kan. iya, Jadi iya. gila juga. Nah ini gue gak ngerti. Kadang-kadang orang suka bilang mentalitas Eropa ya kadang kita gak bisa melihat secara physically apa yang ada di dalam sana. Tapi Conte kan sudah bertahun-tahun dari eranya Juventus, eranya Chelsea, eranya Inter, sampai eranya dia pindah ke sini Tottenham dan Napoli. Otamendi aja masih main tuh. Iya, kalau di Eropa tuh kayak nggak ada giginya gitu. Tapi begitu di Liga sangar, kecuali sama Spurs ya. Sementara ya banyak pelatih lain kayak si Gasperini atau Simone Inzaghi aja cukup excel untuk bisa di Eropa walaupun nggak juara. Tapi ini agak lucu sih si Benfica dengan Jose-nya bisa ngalahin si Conte. Ya semoga sering-sering lah Napoli Napoli. rank berapa sekarang? 23 jauh udah 23, Benfica 25. Iya, Benfica menang aja masih di bawah. Nextnya Benfica lawan Juve, seru nih. Selesai itu Benfica. Gimana mau selesai? Juve lawan Pavos juga kemarin. Juve. Emot-emotan juga lawan Pavos. Pavos dari mana? Siprus. Si Hanif ngibul dari Lituania. Lituania asal. Gue tuh kayaknya enggak deh, kayak dari Siprus. Sebenernya gue takut salah kan. Dia ngomong Lituania yakin banget. Oke, itu dari Dortmund yang juga gagal menang lawan Bodo. Emang Bodo beneran Dortmund nih. Ini akan Enggak lah, bagus lah Bodo bisa nahan. bukan si Borussia Dortmund yang ya. karena Borussia Dortmund disingkat juga Bodo. Borussia Dortmund ya. Jadi emang Bodo beneran nih Borussia Dortmund. Padahal dia unggul lebih dulu loh. Dengan si Julian Brandnya tuh. Kan terus dibales lagi, Alessami dibales lagi sama si Brand. Akhirnya diseriin sama si Hak. Ini yang gue sempat bilang sama lo coach. Yang si Hak itu. Bagus banget mainnya. Nomor 10-nya. Tapi ya Dortmund yang sekarang, bayangin Fabio Silva yang main di Wolverhampton gagal, di Porto juga anggot-anggotan bisa dibeli dengan mahal. Dan sekarang dia bisa ada di Dortmund jadi striker utama. Tapi ya kondisinya gitu-gitu aja. Kemarin ngasih asis sih. Silva mah jelek dulu. Iya, memang kurang. Makanya di timnas Portugal juga gak pernah dipakai. Iya, gak pernah dipakai. Tapi kalau ngeliat skuadnya Dortmund sekarang juga emang udah agak madesus ya. Iya. Benar-benar kurang pemain kreatif. Even ada si Julian Brand udah mulai. Masih ngandelin Chan loh. Chan Iya. masih main di situ loh. Iya, udah Chan tua. Terus juga ada si Chan. Job Bellingham, adanya Jude. Ya Dortmund sih. Tapi kadang-kadang Dortmund main jelek tiba-tiba ada di quarter Iya, final. iya. Terutama di Eropa, mereka canggih kalau di Eropa. Bener-bener pragmatis banget. Ya.
Ya itu dia dari Liga Champions. Apalagi nggak ada, kita nggak akan bahas yang lain. Kita mau lihat sedikit recap preview dari Liga Premier League. Seperti biasa, Ode selalu kesulitan untuk mengcover pertandingan hasil MU karena MU selalu mainnya di hari Selasa dini hari, kurang ajar emang. Tapi di luar itu ada yang mungkin cukup seru yaitu Liverpool lawan Brighton karena semua orang bukan melihat pertandingan seru apa enggaknya, tapi bagaimana Liverpool bisa keluar dari tekanan. Ini live reaction untuk member ini. Itu jam 10 ya. Hari Sabtu jam 10. Ini slot akan dilihat bagaimana banyak mata dan juga apakah keputusannya lagi-lagi salah masuk bench apa enggak. Itu yang akan ditunggu pastinya oleh fans Liverpool maupun pencinta sepak bola. Menurut lo lawan Brighton keteteran gak nih coach? Brighton kan juga kadang bagus banget, kadang enggak kan? Dan Brighton berani main terbuka. Oh iya. Dan gue bilang Liverpool menang, Salah nggak masuk di bench. Waduh, ini katanya ada yang bilang katanya akan menjadi laga terakhir dia atau enggak, ya kita nggak tahu. Sebentar, semua tergantung dia minta maaf atau enggak. Oh iya, dalam waktu 1-2 hari. Kalau dia minta maaf, dia akan dicadangkan, masuk tapi bawa kedua, nggak starter. Tapi kalau dia udah minta maafnya, kayak begini terus, feeling gue dia akan di bench. Nggak di bench. Nggak akan di bench ya. Akan dicoret. Kayaknya udah cerita paling smooth buat Salah. Dia minta maaf, dia masukin ke bench, dia masuk di babak kedua menit 70, dia cetak gol. Itu kayaknya akan dimaafin sih kayaknya. Publik lu langsung, oh yaudahlah, lu mungkin emosional aja gitu. Tapi kalau ego lu tinggi gak minta maaf sih kayaknya panjang sih urusannya. Welcome to Ronaldo FC. Chelsea Everton, terus ada Palace lawan City. Ini juga. Chelsea kalau nggak menang lawan Everton parah banget dah. MU aja 10 pemain gak bisa menang. Enggak, Chelsea ini lagi terseok, udah 2 kali terseok-seok. Iya makanya. 2 kali dan harusnya bisa menang. Maresca tuh harusnya bisa belajar, dia gak bisa terus-terusan ngerotasi backnya kayak gitu sih, aneh banget sih Maresca. Palace lawan City ini juga akan laga tough buat City menurut gua. Walaupun ya City harusnya tetap bisa menang. Arsenal Wolves, ya Wolverhampton mah MU aja bisa menang 4-1, masa Arsenal gak bisa menang. Terus ada Forest Spurs, Sunderland Newcastle, West Ham Aston Villa. Udah MU lawan. Wah, MU melawan Bournemouth berat sih. Lawan Iraola, lawan Semenyo. Ntar gue yang posting. Bukan di Offside, di Just Talk Media. Dan kabar terakhir, Semenyo udah makin diburu banyak klub, termasuk katanya City ya, yang udah siap-siap untuk melancarkan tawaran di bulan Januari, either itu terima duit atau siap-siap personal agreement untuk menuju di musim panas ya, karena Semenyo nih pasti semua tim Premier League bakal ngincar sih pemain kayak gini. Man City receive significant boost in Antoine Semenyo interest, yaitu walau player rules out Premier League rival. Ya, oke. Dari Inggris apalagi Spanyol ada big match nggak? Nggak ada ya. Madrid Atletico lawan Valencia, Barca lawan Osasuna, Madrid lawan Deportivo Alaves, gak penting. Kalau gak menang, tolol berarti. Semenyo ini harusnya ke Arsenal. Dan siapa lagi? Trossard. Oh iya, sangar sih. Tapi ada Martinelli juga jadi cadangan dong. 30 iya. Atau salah satu Martinelli Trossard dijual. Iya Trossard buang sih. Ya kalau mau dijual mah Martinelli masih punya value gede. Kalau Trossard ya mungkin dijual murah. Siapa aja. Italia ada Milan Sassuolo, ini akan menjadi. Bolanya Juve ini bahaya juga ini. Iya, bolanya di atas Juve loh. Tapi bolanya dua match udah gak menang. Iya makanya. Agak ini tight match nih bolanya sama Juventus nih. Ntar Thijs Dallinga cetak gol. Belanda terus. Milan Sassuolo ini akan menjadi scouting langsung Milan kepada Jaizes yang belakangan katanya lagi dipantau. Semoga Jaizes cetak gol. Keren sih kalau Jaizes cetak gol. Terus Sassuolo menang. Mantep banget ini udah. Sassuolo, Atalanta Cagliari, Fiorentina tim juru kunci lawan Verona, Inter lawan Genoa harusnya bisa, Roma lawan Como. Nah ini seru nih, Roma lawan Como nih, Gasperini lawan Fabregas. Terus Cremonese yang lagi bagus juga dengan Audero dan Vardy-nya lawan Torino. Terus udah ya, nggak apa-apa lagi. Oke, ya. Kita akan ketemu lagi di Offside 2 minggu depan. Jadi kita akan menunggu hasil-hasil dari akhir pekan sambil menunggu siapa yang bisa ditertawakan dan siapa yang bisa dipuji-puji. Ketemu lagi di Offside 2, sampai ketemu dan juga thank you next Prime. Bye-bye. Bye.